segala sesuatu yang terjadi memiliki tujuan. Sekali lagi, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, baik itu sesuatu yang baik, baik itu sesuatu yang tidak baik atau buruk, semuanya memiliki tujuan. Amin. Kita diberkati, kita menjadi orang yang sukses, kita menjadi orang yang kaya raya, itu pasti memiliki tujuan. Perhatikan saudara yang dikasih Tuhan, tujuan terakhir Tuhan bagi manusia bukan manusia itu menjadi orang yang sukses, bukan saja menjadi orang yang kaya raya. Tujuan Tuhan yang terakhir kepada manusia bukan supaya manusia itu penuh dengan berkat, tapi tujuan Tuhan melakukan semuanya itu membuat kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya raya, menjadi orang yang berhasil. Tujuan Tuhan adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Jadi apa yang Tuhan lakukan, semuanya itu bertujuan kembali kepada Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya raya, tujuannya supaya kita menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan sebaliknya, sesuatu mungkin yang buruk, sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak baik yang terjadi bagi hidup kita, itu pun memiliki tujuan. Tergantung dari sudut pandang mana kita menilai dan menyikapi yang sepertinya tidak baik. Jangan pernah memiliki pikiran yang negatif tentang Tuhan yang baik, karena di dalam diri Tuhan yang baik tidak punya niat setitik pun keburukan bagi kita yang percaya kepadanya. Tapi nyatanya Pak Pendeta, saya sudah melakukan yang baik, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah rajin kasih perpuluhan, persembahan, menolong orang, tapi kenyataannya kok hal yang tidak baik, kok hal yang buruk yang terjadi. Hei jemaat, saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah memiliki niat buruk setitik pun bagi kita yang percaya pada Dia, sekalipun hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Dan sebaliknya, di dalam diri iblis yang jahat, sekali lagi, sebaliknya di dalam diri iblis yang jahat tidak pernah punya niat baik setitik pun bagi manusia. Oh, ini luar biasa. Iya Pak Pendeta, saya pergi ke Gunung Kidul, nyatanya langsung kaya, langsung diberi. Hei, lihat, perhatikan ini. Iblis seperti jalannya sepertinya lurus. Perhatikan, saya ikut iblis seperti jalannya lurus, tetapi ujungnya itu bengkok menuju maut. Amin. Sekali lagi, di dalam diri iblis yang jahat tidak ada niat baik setitik pun kepada manusia. Segala sesuatu kebaikan yang dia lakukan, nanti suatu ketika dia akan minta kembali dengan plus bunganya. Wah, ini dengan bunganya, yang ngeri dengan bunganya. Mungkin saudara tidak kena, nanti anak-anak cucu saudara melarat. Kasihan. Perhatikan, ya, jangan punya pikiran yang negatif ketika terjadi sesuatu yang sepertinya buruk menimpa hidup kita, sehingga kita berkata, mana katanya Tuhan itu baik.
bagaimanapun keadaan kita, itu tidak mempengaruhi hakikat Tuhan yang tetap baik. Mau hidup kita baik atau hidup kita buruk yang kita alami, itu tidak mempengaruhi. Tuhan kita tetap baik. Sekarang mungkin ada hal yang kita alami, jangan sampai kita terbersit dalam pikiran kita, benar enggak ya, Tuhan itu baik. Dan kenyataannya kok seperti ini. Ikut Tuhan itu namanya sengsara membawa nikmat. Ikut iblis, nikmat membawa sengsara. Memang ikut Tuhan enak, tapi kita harus melalui jalan-jalan yang seperti ini kita tidak inginkan. Ketika kita dibawa ke jalan yang kita tidak inginkan, jangan punya pikiran yang negatif tentang Tuhan. Keburukan yang terjadi kepada kita untuk kebaikan itu bukan keburukan, tapi sebuah kebaikan. Contohnya begini, sesuatu yang buruk mungkin terjadi, kita sudah melakukan yang baik, tapi kenapa hal yang sepertinya negatif, hal yang buruk itu yang kita alami dan kita terima? Ada sebuah kesaksian dari Wallace Johnson. Wallace Johnson ini berkata begini, saya sangat berterima kasih kepada perusahaan yang telah memecat saya. Bisa nggak kita ngomong terima kasih ya, sudah memecat saya? Hah? Wallace Johnson bisa berkata begitu. Dia mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah mem-PHK, yang telah memecat saya. Karena apa? Karena perusahaan itu telah ikut andil membuat saya sekarang seperti ini. Wallace Johnson, dia adalah seorang bos yang memiliki banyak perusahaan. Dia berkata, terima kasih buat perusahaan yang sudah memecat saya, karena dia sudah punya andil untuk keberhasilan saya. Sudut pandangnya beda. Kalau kita di PHK, apa yang ada yang terjadi sama kita? Kurang aja. Aku sudah kerja baik-baik. Jangankan baik, udah super baik. Saya sudah kerja, biasanya jam 8 sampai jam 5 saya kerja, dan saya diminta lagi, dan sampai pagi kapan saya tidur. Tapi hasilnya kok saya dipecat. Wallace Johnson berkata, cara pandangnya beda. Karena fokusnya bukan hal yang buruk yang dia fokuskan, tapi ada yang baik di balik keburukan itu. Ini kita sebagai orang percaya harus bisa melihat itu. Jangan fokuskan dan ditutupi. Kadang-kadang kebaikan itu, hal yang baik itu ada di belakang yang buruk. Ini perhatikan, ini buruk, yang negatif di belakang negatif itu, kebaikan itu kadang tersembunyi di belakang ini. Mampukah kita melihat kebaikan melampaui dari keburukan ini? Perhatikan, mampukah kita melihat sesuatu yang baik di belakang keburukan ini? Wallace Johnson dia mampu. Dan ketika dia berhasil dan dia berkata, terima kasih kau sudah pecat aku. Kalau engkau pecat aku terus jadi karyawan. Ubah konsep fokus saudara dari apa, mengapa, kenapa, itu harus dirubah. Tapi ada apa di balik semua ini? Apa yang kau punya? Artinya apa? Apa yang bisa kau kerjakan? Apa yang bisa kau lakukan? Saya mau katakan, Tuhan menghadirkan manusia telah membekali minimal satu kemampuan. Apa yang engkau punya?
kemampuan apa yang kau punya. Jangan engkau menatapi dirimu, jangan engkau menangisi nasibmu, jangan engkau mengurung diri. Kenapa? Kenapa? Aku sudah lakukan terbaik, kok ini yang terjadi? Oh, stop.